Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Bok Suwiri. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan bertindak ceroboh maupun bodoh. Amsal 21 ayat kelima firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Katakan amin. Saudara, ceroboh biasanya kita anggap sebagai sesuatu yang wajar dan manusiawi, menggambarkan ketidaksengajaan dalam melakukan sebuah kesalahan. Beberapa kecerobohan kecil mungkin malah terlihat lucu bagi kita, atau bisa pula terasa mengesalkan. Tapi ada kalanya kecerobohan bisa mendatangkan masalah serius. Dampaknya pun terkadang bisa fatal. Nah, di Amsal 21 ayat kelima firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin. Lihat, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. So, kalau kita rajin bekerja akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, yaitu orang ceroboh, hanya akan mengalami kekurangan. Tahu nggak? Ternyata di bagian recruiting di sebuah perusahaan untuk menerima karyawan-karyawan baru, mereka mengatakan begini. Seringkali ketika mereka menemukan kesalahan kecil, contoh yang paling real adalah salah ketik dalam surat lamaran kerja atau riwayat hidup. Nah, itu sudah cukup untuk membuat si pelamar tersingkir. Kelihatannya sepele ya, salah ketik gitu aja. Tapi bagi perusahaan itu cukup untuk menjadi bukti untuk menggambarkan kualitas kerja si pelamar. Apakah ia merupakan orang yang teliti dalam bekerja atau asal-asalan? Peluang yang sudah hadir di depan mata bisa lenyap hanya karena ceroboh saja. Contoh seperti ini pun masih lumayan dampaknya karena ada banyak konsekuensi yang lebih parah lagi yang bisa timbul berawal dari sebuah kecerobohan. Makanya jangan bertindak ceroboh maupun bodoh. Anda ceroboh dalam menyeberang jalan dan tertabrak mobil, itu resikonya bisa berat, bisa mati. Ceroboh melempar puntung rokok ke atas benda yang mudah terbakar. Tidakkah itu bisa menimbulkan malapetaka yang besar? Itu sudah pernah terjadi berkali-kali. Anda ceroboh dalam memasang stop kontak, maka Anda bisa tersengat arus listrik. Anda tidak berhati-hati dalam berinvestasi atau menanam modal, itu pun bisa merugikan keuangan Anda besar-besaran. Jadi intinya, kecerobohan seringkali dianggap wajar, tetapi seringkali pula kecerobohan bisa membawa akibat yang cukup serius. Hikmat Salomo sudah mengingatkan sejak ribuan tahun yang lalu akan hal ini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, siapa mereka? Yaitu orang yang ceroboh, orang bodoh. Nah, hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ceroboh dalam melakukan sesuatu tidak akan pernah memperoleh hasil yang baik. Melainkan hanya akan mengalami kerugian. Seperti itulah orang-orang yang tidak memperhatikan pentingnya perhitungan yang matang sebelum melangkah. Mereka cenderung tergesa-gesa, bertindak serampangan, tanpa kecermatan, tanpa pertimbangan dan sebagainya. Dan akibatnya kerugianlah yang datang sebagai hasilnya. Nah, untuk menutupi kerugian yang timbul bisa jadi jauh lebih mahal ketimbang apabila itu dikerjakan sejak awal dengan pertimbangan yang matang dan cermat. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa konsekuensinya akhirnya harus ditanggung sepanjang sisa hidup dan tidak bisa lagi diperbaiki. Di saat kecerobohan menjadi bagian hidup manusia, kita selalu diingatkan agar berhati-hati dan menghindari kecerobohan sebisa mungkin. Bukan saja keteledoran atau kecerobohan itu merugikan dalam hidup kita saat ini, tetapi bagi Tuhan sekalipun, kecerobohan merupakan sesuatu yang harus dipandang serius, bahkan bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Kita bisa melihat betapa seriusnya Allah memandang keteledoran atau kecerobohan pada saat tabut Allah sedang dipindahkan menuju Yerusalem. Ada seseorang bernama Usa yang merupakan salah satu yang dipilih untuk mengangkat tabut Allah. Tetapi sebuah kecerobohan pun ia lakukan dan ternyata itu membangkitkan murka Tuhan. Tertulis di 2 Samuel 6 ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menganggap serius keteledoran. Kecerobohan atau keteledoran bukan sekadar ketidaksengajaan, tetapi menunjukkan ketidakhati-hatian yang jika kita abaikan bisa sangat merugikan dan bisa membawa dampak buruk secara luas. Bukan saja bagi keselamatan diri kita, tetapi juga bagi keselamatan dan masa depan orang lain. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk benar-benar memperhatikan langkah demi langkah yang kita ambil.
baik dalam pengambilan keputusan, dalam memilih sesuatu, atau menjalani hari dalam hidup. Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 15-17 seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Boleh katakan amin. Apa itu bodoh? Kata bodoh dalam bahasa aslinya bisa diartikan sebagai berbuat sesuatu yang tidak hati-hati atau ceroboh. Adalah penting bagi kita untuk berusaha terus mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ingat, firman Tuhan berkata di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, saya percaya setiap orang tua yang punya anak pasti ada di antara anak yang spesial. Ya, bagi saya semua anak juga kita kasih. Semua orang tua seperti itu. Tapi di antara sekian banyak anak, pasti ada satu yang unik, yang spesial. Itulah maksudnya berkenan. Semua dikasihi, tapi ada satu yang berkenan. Nah, saudara, mari kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Boleh katakan amin. Mari kita terus peka terhadap suara Tuhan. Dan terus berjalan sesuai rencananya. Membuat kita terhindar dari melakukan kecerobohan. Pemazmur menyadari betul akan hal ini sehingga ia berkata, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Dalam Amsal 19 ayat ke-21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan amin. Itu artinya penting bagi kita untuk menyelaraskan setiap langkah kita sesuai dengan rencana Tuhan. Kita harus mau mendengar dulu baik-baik apa sebetulnya rencana Tuhan bagi hidup kita. Lalu melakukannya tepat seperti itu dengan pertimbangan yang matang dalam setiap langkah perencanaannya. Dan Salomo pun berkata di Amsal 16 ayat ke-23. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. So, hindarilah bertindak ceroboh dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pikirkan dulu baik-baik dan dengarkanlah dahulu baik-baik apa kata Tuhan tentang rencana yang ingin kita ambil. Dengan hikmat yang dimiliki Salomo, selanjutnya mengingatkan kita di Amsal 19 ayat kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hati-hati. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. So, jangan jadi orang yang ceroboh maupun bodoh. Tetapi jadilah orang bijak yang akan selalu berpikir matang dan hati-hati dalam melangkah. Sekaligus menghindari dirinya dari segala sesuatu yang jahat. Kecerobohan atau keteledoran adalah sesuatu yang tidak boleh kita pandang enteng. Mengapa? Karena bisa ada banyak masalah yang serius yang bisa timbul yang berawal dari sana. Tuhan juga memandang serius mengenai kecerobohan ini. Hati-hati. Sudah seharusnya kita pun mulai menganggap kecerobohan sebagai sesuatu yang serius. Kecerobohan merupakan akibat yang muncul akibat tergesa-gesa atau ketidakhati-hatian kita dalam melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, marilah hari ini kita perhatikan baik-baik setiap langkah kita. Menyelaraskannya dengan rencana Tuhan dan tetap berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Agar kita terhindar dari berbuat hal-hal yang bodoh. Yang ngerti katakan amin. Jangan anggap enteng karena kecerobohan bisa sangat mahal dan merugikan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang mengerti boleh sama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk tidak tergesa-gesa. Tidak menjadi orang yang ceroboh. Karena kami tahu persis bahwa Tuhan, Engkau mau kami menjadi orang-orang yang bijak. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami bersikap hati-hati, bijak, berdoa dan terus bertanya dengan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami berdoa bila tangan Tuhan yang memegang tangan kami untuk terus melangkah selangkah demi selangkah. Dan ajar kami untuk melangkah dengan iman. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.